Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasti Reskita dengan NIM 2209015020033. Saya berasal dari kelas B, Prodi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Nah, adapun tujuan saya kali ini yaitu ingin memaparkan terkait proposal rencana penelitian dengan judul pengaruh likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Nah, adapun latar belakang pada penelitian saya yaitu penelitian ini berfokus pada pengaruh likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan yang merupakan isu penting dalam dunia akuntansi dan keuangan. Nilai perusahaan yang sering diukur melalui harga saham mencerminkan persepsi investor terhadap kinerja dan potensi pertumbuhan suatu entitas. Likuiditas sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek berperan dalam menjaga kepercayaan investor dan mempengaruhi keputusan investasi. Di sisi lain, solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang yang juga menjadi indikator stabilitas finansial. Profitabilitas yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset dan modal yang dimiliki merupakan faktor kunci yang menarik minat investor. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara ketiga variabel tersebut dan nilai perusahaan dengan harapan dapat memberikan wawasan bagi manajemen dalam pengambilan keputusan keuangan dan strategi pengelolaan yang lebih baik untuk meningkatkan nilai perusahaan di mata investor. Selanjutnya, adapun rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas pada perusahaan. Yang kedua yaitu bagaimana pengaruh solvabilitas terhadap profitabilitas pada perusahaan. Dan yang ketiga yaitu bagaimana interaksi antara likuiditas dan solvabilitas terhadap profitabilitas pada perusahaan. Nah, selanjutnya, adapun tujuan penelitian, yaitu tujuan yang pertama yaitu dapat mengetahui dan memahami pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas pada perusahaan. Yang kedua yaitu dapat mengetahui dan memahami pengaruh solvabilitas terhadap profitabilitas pada perusahaan. Dan yang ketiga yaitu dapat mengetahui, memahami bagaimana interaksi antara likuiditas dan solvabilitas terhadap profitabilitas pada suatu perusahaan. Baik, selanjutnya adapun tujuan pustaka pada penelitian kali ini yang pertama yaitu akuntansi. Akuntansi adalah sistem atau proses yang mencatat, mengelompokkan, meringkas, menganalisis, dan menyajikan informasi keuangan suatu entitas. Nah, entitas ini biasanya berupa perusahaan, organisasi, atau individu dengan tujuan utama akuntansi adalah menyediakan informasi yang relevan dan akurat mengenai entitas keuangan tersebut, sehingga memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memahami kondisi keuangan dan membuat keputusan yang lebih tepat. Nah, yang kedua yaitu profitabilitas. Profitabilitas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari aktivitas operasionalnya. Nah, adapun yang ketiga yaitu likuiditas. Seperti yang kita ketahui, likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, ini biasanya mencerminkan seberapa cepat perusahaan tersebut dapat mengubah aset menjadi kas untuk membayar utang jangka pendek. Yang keempat yaitu solvabilitas. Solvabilitas itu mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Hal ini penting untuk menilai stabilitas keuangan perusahaan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Yang kelima ada nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah harga yang akan dibayarkan oleh pembeli jika suatu perusahaan akan dijual. Ketika perusahaan telah memutuskan untuk menawarkan sahamnya ke publik, maka nilai perusahaan diartikan sebagai pandangan seorang investor terhadap perusahaan tersebut. Investor dapat menggunakan nilai perusahaan sebagai dasar untuk melihat kinerja perusahaan pada periode mendatang, di mana nilai perusahaan dikaitkan dengan harga saham.
Investor akan memperoleh keuntungan apabila harga sahamnya tinggi. Dan yang terakhir ada bursa efek. Seperti yang kita ketahui, bursa efek adalah lembaga yang menyediakan platform untuk perdagangan sekuritas seperti saham dan obligasi di mana perusahaan dapat mengumpulkan dana dari publik melalui penawaran umum perdana atau IPO dan investor dapat membeli atau menjual sekuritas tersebut. Nah, adapun metode penelitian yang saya gunakan pada penelitian kali ini yaitu adapun jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengatur dan menganalisis hubungan antar variabel. Penelitian ini menggunakan data numerik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Nah, adapun objek penelitian kali ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek, khususnya perusahaan yang memiliki laporan keuangan yang lengkap dan dapat diakses. Fokus utamanya adalah pada sektor industri tertentu yang relevan dengan tema tema keuangan seperti sektor keuangan atau manufaktur. Nah, adapun teknik pengumpulan data kali ini yaitu yang pertama dengan menggunakan studi dokumentasi. Mengumpulkan data dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang dipublikasikan, dan yang kedua yaitu analisis data sekunder yang menggunakan data yang sudah ada dari sumber-sumber terpercaya seperti publikasi lembaga keuangan atau laporan industri. Dan yang terakhir, adapun variabel penelitian kali ini variabel independen atau biasa kita sebut dengan variabel X. Yang pertama yaitu likuiditas yang diukur dengan rasio lancar dan rasio cepat. Yang kedua yaitu solvabilitas yang diukur dengan debt equity atau ratio dan interest coverage ratio. Dan yang ketiga yaitu profitabilitas diukur dengan laba bersih, return on asset atau ROE, dan return on equity. Dan yang terakhir adapun variabel dependen atau biasa kita sebut dengan variabel Y, yaitu nilai perusahaan yang diukur dengan harga saham atau nilai pasar perusahaan. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.